Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian di hari yang kurang oke ya. Udah berasa hari take profit sedunia, tapi memang wajar sih karena besok libur ya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Stay tune terus. Terus juga buat teman-teman yang mau kasih donasi, tip atau support untuk Cuan-Cuan Saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Itu teman-teman bisa kasih donasi atau tip untuk cuan-cuan saham dan juga bisa kirim pesan pribadi. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan bisa via komen YouTube atau DM Instagram @cuan-cuan-saham. Nanti kalau udah ada waktu, insya Allah pasti akan saya jawab semua pertanyaan. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat itu ada konten analisa harian. Terus nanti weekend, Sabtu Minggu konten spesial atau enggak saham-saham potensial seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksi sebenarnya besar ya, 11,6 triliun. Tapi kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya yang 13, 15, artinya agak mengecil untuk hari ini, seperti itu. Dengan pergerakan asing net buy cukup besar, tapi tidak terlalu besar. Total 555 miliar, wah angka cakep nih. 555,54, kalau 0,55 jadi 5 semua ya, 555,55. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di indeks regional, kebanyakan lebih banyak yang merah sih daripada yang hijau ya. Ada Tokyo, Hong Kong, Singapura, Jakarta. Jadi mungkin juga IHSG kena imbas dari regional juga. Terus juga nanti saya jelaskan aja deh waktu teknikal, oke? Masuk ke saham yang dibeli asing. Ada Bukalapak yang paling banyak dibeli asing ya. Tumben, biasanya kemarin-kemarin dia ARB, asingnya jualan besar dan masif. Hari ini Bukalapak ARB juga, tapi asing beli 204 net buy 246,9 miliar. Selanjutnya ada Bank BCA 183,5 miliar, lalu Bank BRI 48,6 miliar, Telkom 42,7 miliar, BSDE 22,6 miliar, Inco 13,8 miliar, Indofood 9,8 miliar, dan S Hardware 6,9 miliar. Mulai terlihat jelas sih, maksudnya ini didominasi blue chip itu pada hijau ya, sedangkan yang yang pada merah bahkan ARB itu kebanyakan second liner bahkan sampai gorengan. Ini biasa indikasi mau bullish. Nanti saya jelaskan detailnya aja. Untuk yang dijualin asing, yang pertama ada INKP 37 miliar, lalu Bank Mandiri 35,3 miliar, Unilever 17,1 miliar. Nah, ini sesuai janji ya. Unilever udah sampai 4.100, nanti akan saya bahas view untuk Unilever ini. Lalu ada Tower 16,9 miliar, lalu ada MDKA 16 miliar, Pakuwon 14,8 miliar, dan Adaro 12,0 miliar. Seperti itu. Tadi saham-saham yang dibeli dan dijual asing. Langsung aja kita akan masuk ke ulasan IHSG dan pembahasan teknikalnya. Sebelumnya mohon maaf, ini mungkin saya nguploadnya agak malam karena ini saya juga bikin konten baru jam 6:30 malam ya. Jadi kebetulan saya sedang mengambil kuliah lagi. Kemarin udah lulus S1, ini sedang lanjut S2 di salah satu universitas di Indonesia. Dan tadi kebetulan ini baru kelas hari pertama ya. Dan kebetulan tadi ada kelas sore yang biasa saya bikin konten jam 4 gitu. Tapi tadi ada kelas jam 4, jadi ya baru sempat bikin konten sekarang. Tapi tenang aja, tetap akan ada konten setiap hari. Cuman mungkin kalau misalkan kontennya agak malam itu mungkin karena saya baru kelas ya. Jadi kan biasanya saya bikin konten terus ngupload itu kan ada waktunya. Makanya kalau saya bikin jam 4, biasanya jam 6 baru ke-upload. Tapi kalau misalkan jam 6 ya mungkin nanti sekitar jam 8. Tapi semoga aja internetnya tidak bermasalah. Jadi nguploadnya bakal cepat. Jadi mohon maaf kalau misalkan mungkin ke depan bakal ada konten-konten yang terlambat, tapi pasti akan saya upload setiap hari. Mungkin kalau baru off tuh kalau baru sakit aja kayak kemarin ya, sampai nggak bisa ngomong seperti itu. Santai aja karena ada analisa terus dari cuan-cuan saham setiap hari. Oke, langsung masuk ke IHSG.
Kalau hari ini kalau menurut saya masih ulahnya Bukalapak sama DCII sih. Maksudnya kalau misalkan kita cek Bukalapak ARB, walaupun ARB-nya bagus ya, beda sama kemarin. Beda sama kemarin yang ARB disertai masif net sell, tapi sekarang sudah ada net buy-nya. Lalu ada DCII juga yang bisulnya pecah. Dia kan kemarin udah arah berhari-hari, naik terus sampai berapa puluh ribu % gitu. Dan sekarang akhirnya dia ARB dari kemarin. Itu yang meledak dia. Bisulnya udah pecah dan hari ini pun masih ARB. Kenapa kok saya bilang efek dari kedua saham itu? Karena dua-duanya sama-sama market cap besar. Itu bobotnya besar untuk IHSG. Makanya naik turunnya itu sangat berpengaruh. Kalau dibandingkan saham-saham gorengan yang naik sehari arah 7 hari 7 malam, itu bakal beda bobotnya. Seperti itu. Tapi bagus juga karena kalau kita lihat tadi di blue chip sudah terlihat bagus sih, dan kalau menurut saya memang sekarang uangnya baru ke blue chip. Dan kalau misalkan kita masuk ke teknikalnya IHSG, sekarang closing lagi di 6087, low-nya ada di sekitar 6050. Dan kalau saya rasa dia masih merespek support di area 6070. Makanya walaupun sampai ketika dia low-nya 6056, dia sempat rebound. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menyentuh downtrend channel garis warna biru ini, hampir kena lagi ya, terus akhirnya rebound lagi. Jadi memang saya akan tetap stick dengan analisa saya, yaitu IHSG masih bullish dan masih bagus. Ini baru breakout dan retest aja, itu kalau menurut saya. Sampai kapan mas? Sampai IHSG nyungsep lagi. Kalau misalkan dia nyungsep ke garis biru lagi, ini baru saya akan bilang IHSG kurang bagus. Jadi untuk saat ini analisa saya masih IHSG ini masih bagus, cuman ini baru bergejolak aja. Pertama juga ada pemain baru kayak Bukalapak, terus habis itu perpindahan uang dari yang kebanyakan pada di kemarin waktu IHSG konsolidasi yang jalan saham-saham gorengan gitu ya. Bukan gorengan sih, saya nyebutnya market cap kecil mungkin. Tapi sekarang mulai kelihatan flow-nya masuk ke blue chip lagi. Itu sebenarnya tanda-tanda dari bullish, karena dari siklus biasanya ketika indeks itu mau bullish, yang bergerak pertama itu adalah blue chip-nya gitu. Jadi blue chip-nya bergerak, terus kalau sudah bergerak itu nanti biasanya ada second liner yang ngikutin juga tuh. Jadi ketika udah bergerak dan udah sampai ke targetnya, biasanya blue chipnya udah berhenti. Waktu itu dia mulai aksi taking profit. Nah setelah blue chipnya sampai tujuan, baru mulai uang-uang itu masuk ke second liner dan gorengan, third liner atau small cap seperti itu. Jadi dilihat tadi bagus semua, bahkan dari teknikalnya pun seperti BCA, BRI itu sudah saya lihat bagus juga. Jadi kalau menurut saya IHSG masih bullish dan saya masih stick sampai itu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga. Mungkin kayak analisa kemarin lah, saya bilang IHSG ini di tengah-tengah waktu candle 13 Agustus. Kalau misalkan dia breakout ke atas bakalan bagus, tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah, ya harus siap juga. Saya pun juga udah siap ketika IHSG breakout ke atas mau ngapain. Dan ternyata hari ini IHSG breakout ke bawah, dan saya pun juga sudah siap juga. Jadi itulah pentingnya analisa dan trading plan di awal. Jangan beli dulu baru bikin trading plan, jangan. Nanti ketika terjadi sesuatu, bahkan dalam keadaan untung pun, teman-teman bisa bingung. Jadi kalau misalkan teman-teman beli saham ABCD, wah kata orang bagus nih ABCD, HK full margin gitu, beli. Terus ternyata nanti dia cuan 10%, aduh take profitnya di mana ya? Itu aja kalau untung ya. Kalau misalkan rugi, ternyata dia turun 5% atau bahkan sampai ARB, aduh gimana ya ini ya? Tuh yang biasa terjadi kesalahan kayak gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman punya trading plan, oke, ini analisanya bagus, skenario-nya bagus, perjalanan masih oke, prospek masih oke, MOS-nya masih oke, saya mau beli saham ABCD. Besok saya entry di angka sekian, kalau misalkan dia naik, target terdekat di sekian, resisten di sekian. Kalau misalkan dia turun, saya bakal cut loss di angka sekian. Budget masuknya sekian agar resiko saya terjaga. Seperti itu. Kalau gitu kan enak, tradingnya terukur gitu. Jadi kalau misalkan naik, ya udah, karena sudah sesuai plan. Kalau turun pun juga nggak masalah, tidak bingung. Jadi itulah pentingnya trading plan dan money management di awal. Jadi atur di awal baru eksekusi, jangan eksekusi dulu baru cari solusi ya. Itu biasanya yang kebanyakan terjadi seperti itu. Dan untuk skenario IHSG saya masih sama. Saya berharap IHSG bisa bikin cup and handle ini ya. Di sini cup. Nah, ini dia baru mau bikin handle. Dan handle pun juga kalau bagus sebenarnya memang tidak terlalu deket sih. Tuh, jadi mungkin ke sini beberapa terus nanti baru bikin handle. Seperti itu.
Mungkin bisa juga dia naik turun baru akhirnya breakout, bisa juga. Itu bisa juga jadi handle juga. Atau bahkan handle-nya turun pun juga bisa. Itu bisa jadi handle juga. Mungkin teman-teman bisa cek pattern-nya aja, cup and handle-nya seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan kita mau bikin cup and handle, itu kita ukur aja pakai Fibonacci retracement. Nanti kita lihat dia dari mana bikin handle-nya. Nah, kalau saat ini dia masih bertahan dari 0,382 alias 6067. Itu dekat area 6070 ya. 6070 ada support klasik, 6067 ada support Fibonacci. Makanya dia reboundnya kuat. Seperti itu. Dan dia tertahan di resisten 6144. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 0,382 artinya dia bisa turun ke 6000. Apakah nggak masalah? Tidak masalah selama dia tidak nyungsep lagi ke trennya seperti itu. Kalau misalkan dia bikin handle di 382 itu bagus sekali. Artinya tren sangat kuat karena Fibonacci 0,382 adalah retrace untuk tren yang kuat. Kalau misalkan teman-teman perhatikan beberapa saham-saham yang kemarin strong uptrend ya, yang kemiringannya mungkin 30 derajat, 20 derajat, 25 derajat, kalau retrace dia jarang sampai 0,618. Biasanya cuma 0,382 doang tuh karena tren sangat kuat. Tapi kalau misalkan dia retrace sampai 0,5 itu tren normal, which is tadi kalau IHSG ada di angka 6000 dan selanjutnya ada di 0,618 itu yang trennya lemah. Tapi sebenarnya ya kalau dari teorinya Fibonacci, pertama 0,618 itu adalah golden pocket, golden ratio. Dan kalau dari teorinya Fibonacci sendiri, setiap yang bergerak itu saya lupa kata-kata pastinya, cuman kalau nggak salah intinya kayak gini, setiap ada pergerakan kalau retrace itu pasti ke 0,618. Nah seperti itu, artinya mungkin kita harus bersiap dengan worst case skenario. Worst case skenario kalau menurut saya itu sampai 0,618. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa. Apakah bisa tidak terjadi? Bisa juga. Jadi tinggal kita update kira-kira bagaimana. Kalau ternyata dia dari 382 dari rebound, saya pun juga seneng kok konsolnya nggak lama. Tapi kalau ternyata sampai kena worst case-nya, ya saya harus siap juga ketika ada perjalanan sampai ke sana seperti itu. Jadi Fibonacci sekarang support ada di 6065 area situ ya. Lalu setelah itu di area 6000, lalu 5950-an lagi. Seperti itu. Cuman sekarang arahnya sudah beda karena dia sudah breakout downtrend channel seperti itu. Semoga aja IHSG bikin cup handle dan ke atas ya, tapi harus siap juga dengan resiko yang ada. Kalau buy support klasik tadi ya di dekat 6070 itu ada support yang sekarang IHSG closing di 6087 dan resisten terdekat sekarang ada di 6115. Itu resisten kuat lagi ya kemarin. Lalu setelah itu 6170 dan 6245. Tapi saya lebih ke view bagusnya karena saya lihat blue chip bagus-bagus dan mungkin nanti kita bakal banyak bahas blue chip untuk konten kali ini. Tapi mungkin agak lama nggak apa-apa karena besok juga hari libur ya. Jadi banyak sekalian deh yang kita bahas hari ini. Mungkin sekalian yang ARB juga sekalian seperti itu. Itu menurut saya ulasan untuk IHSG. Kalau misalkan teman-teman belum paham view-nya cup handle kira-kira kayak gini. Nah ini kan sudah ada cup ya. Ini dia baru mau bikin handle-nya. Kalau sampai 382 berarti 6070 udah cukup. Sampai sini doang. Tapi kalau sampai 0,5 berarti sampai 6000. Bisa sampai sini. Tapi kalau 6000 yang masih jebol bisa ke 5950. Nah, sampai ke sini. Tuh. Intinya tetap cup handle semua dan saya bisa terjadi karena dia bisa juga turunnya misalkan kayak gini ya. Kalau misalkan 0,618. Nah, misalkan kayak gini sampai 5950 terus baru dia naik. Nah, itu bisa juga. Yang penting dia jangan sampai nyungsep aja sih. Kecuali kalau IHSG masuk lagi ke garis supportnya ini yang sebelumnya tren ya, garis warna biru ini. Itu baru mungkin bisa mulai kurangi porsi seperti itu. Mungkin itu untuk IHSG hari ini. Hari ini juga kayak hari Jumat sebenarnya, hari take profit sedunia karena besok itu libur, which is para pencopet yang pada pakai margin tuh pada keluar karena margin itu kalau libur tetap kena bunga ya teman-teman. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan salah tolong dibenarkan. Makanya kenapa hari Jumat terus hari besoknya libur itu banyak yang pada take profit karena memang menghindari bunga marginnya. Mungkin bunganya tidak terlalu besar, tapi kalau misalkan modalnya besar banget tuh kan kerasa. Misalkan yang pakai margin sampai ratusan miliar gitu. Margin tuh uang dari sekuritas ya.
Cuman saran saya nih, kalau teman-teman belum jago dalam trading, saya pun tidak pakai margin sama sekali ya. Dan kalau teman-teman belum jago, saran saya jangan pernah coba-coba margin. Kenapa? Karena resikonya double seperti itu. Jadi kalau saran saya, margin untuk orang yang sudah sangat jago aja seperti itu. Untuk IHSG bisa juga hari kemerdekaan ya, 17 Agustus. Semoga aja. Oh ya, hari ini juga ya, PPKM berakhir. Nanti kita lihat juga mungkin beritanya bagaimana, apakah diperpanjang atau tidak. Seperti itu. Yang penting ingat selalu pesan dari saya, buset. Batasi resiko, batasi modal, batasi psikologis. Kalau misalkan teman-teman merasa tradingnya udah fail, sehari cut loss 3, floating loss 3, walaupun cut lossnya terjaga ya, terus teman-teman udah nggak mood, ya nggak usah di pasar dulu gitu. Ngapain aja dulu, misalkan keluar dari rumah, jalan-jalan, makan di luar kayak, atau ngapain kayak gitu, atau nonton YouTube, nonton film, nonton drakor kayak gitu. Jangan dipaksakan. Yang paling penting adalah jaga psikologi sama jaga modal ya. Seperti itu. Kalau jaga modal masuk ke teknis, batasi resikonya. Tapi kalau jaga psikologis ya kita harus mengatur diri sendiri. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja. Yang dibeli asing dulu aja deh. Kita masuk ke Bukalapak dulu yang hari ini masih ARB. Kita lihat apa yang terjadi di ARB-nya Bukalapak hari ini. Oke. Hari ini Bukalapak ARB dengan volume yang kecil, tidak seperti waktu tanggal 9 Agustus. Artinya apa? Penurunannya ini semakin lemah. Kalau misalkan hari ini dia rebound, volumenya kecil, itu baru serem. Kenapa? Karena artinya naiknya tuh lemah gitu, tidak didukung oleh market, itu rawan untuk dead cat bounce. Tapi hari ini bagusnya adalah dia turun dan volumenya kecil, artinya semakin lemah penurunannya si Bukalapak ini. Dan kalau kita lihat dalamnya ada akumulasi yang sangat besar, big akumulasi ya, big akumulasi normal, average-nya, summary-nya ada di big akumulasi. Seperti itu. Dengan broker kakapnya, ini Avenger sih ya ini ya, ZP, AK, YP, tengah-tengah lah, BK, tuh cakep-cakep. Dan dari kemarin juga dia sudah diakumulasi dari tanggal 13 Agustus kemarin ya, big akumulasi yang sama dari CG, AK, RX tuh. Dan sebentar lagi Bukalapak ini juga sudah mau sampai ke harga IPO-nya alias di 850. Kalau menurut saya nanti ketika udah di 850 pergerakan bakalan lebih susah ke bawah. Kenapa? Karena event bandar pun dia nyangkut juga. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang masih ada lah cuannya bandar ya. Misalkan dia dapat IPO di 850, sekarang masih floating profit 5%. 5% kalau modalnya 1 triliun ya juga kerasa gitu. Apalagi yang kemarin take profit di sini ya, wah nyayur banget itu. 1325 itu, kalau nggak salah berapa triliun itu. 1 triliunan transaksi sehari itu. Jadi harusnya sih semakin melemah ketika di 850, kecuali memang skenarionya bandar mau dibikin nyungsep lebih dalam dulu ya. Seperti itu. Untuk teknikalnya juga belum begitu bisa kelihatan. Atau mungkin kita pakai candle kecil aja, kita pakai 1 jam ya. Hari ini membuat low baru karena low terakhir kemarin di sini 910, hari ini breakdown dengan volume yang cukup besar. Seperti itu. Tapi kalau disamarikan di hari ini, saya lebih positif kok. Dilihat kemarin dia rebound dengan volume tinggi, rebound juga dengan volume tinggi. Hari ini memang dibikin breakdown, volumenya juga cukup besar, tapi kalau dilihat dari harian, volumenya tidak terlalu besar. Itulah susahnya menganalisa saham IPO, cuman bisa dilihat dari candlestick sama volume ya. Untuk pattern, arah masih belum jelas kelihatannya. Cuman kalau by logika aja, saya yakin di dalam Bukalapak ini bandarnya kakap-kakap, bukan teri lagi ya. Ini IPO yang besar, dananya juga besar. Bahkan kemarin teman-teman lihat waktu ARB transaksinya sampai 1 triliun, walaupun masih belum ngalahin Antam ya waktu kemarin. Seperti itu. Jadi kita lihat aja waktu di 850, karena kalau misalkan dia sampai di bawah 850, para bandar-bandar juga bakalan nyangkut. Dan logika simpel aja, ketika kita beli saham, pasti tujuannya apa? Untuk cuan kan. Apalagi mereka para bandar-bandar, bukan bandar ya, big money yang pada masuk besar di Bukalapak. Seperti itu. Pasti mereka harapannya juga mencari cuan dan resikonya semakin besar lagi. Dan kalau menurut saya sih skenarionya itu. Ini Bukalapak di markdown, turunin dulu biar retailnya pada keluar. Kan retail kan banyak yang dapat juga ya di IPO. Nanti kalau retailnya udah keluar, barang dikuasai baru ditarik.
Seperti itu. Tapi kita belum kelihatan arahnya ya, baru ada 5 candle daily. 1 2 3 4 5 6. 6 candle daily tapi sudah mengacaukan IHSG. Seperti itu. Besok dilihat dulu aja. Dan kalau menurut saya sih jangan menangkap pisau jatuh ya. Memang kemarin sudah kelihatan ada 2 hari tanda-tanda rebound, tapi ternyata hari ini masih turun lagi. Amannya memang kalau dia udah gak membuat low baru. Misalkan contoh ya, teman-teman kemarin buy di tanggal 13, low-nya kan 910. Nah artinya hari ini di bawah 910 itu udah cut loss dulu. Kayak gitu. Karena ketika dia membuat low baru, ya dia bisa mencari low baru lagi. Tuh. Jadi kalau untuk sekarang supportnya berarti ada di 890, itu low-nya hari ini. Cuman dia berhentinya gara-gara ARB ya. Dan ini apa ya? Tidak enaknya IHSG. Kalau saham mau ditargetin turun tuh harus berhari-hari kayak gitu. Kalau misalkan gak ada arah ARB kan bisa ya, misalkan dia dari 1300 mau dibanting ke 850 sehari bisa langsung bisa gitu. Tapi jeleknya ada ARB 6% tuh ya gimana pun juga saham tuh bakalan sampai ke target gitu loh. Cuman jadi lebih lama karena ada batasan atas dan batasan bawah. Cuman ini kalau nggak salah regulasi untuk yang syariah gitu, karena harus ada batasan naik dan batasan turun. Kira-kira seperti itu. Kalau pengen masuk Bukalapak, saran saya sih wait and see dulu. Saham sebesar ini ketika dia mau jalan naik pasti kelihatan patternnya dan nggak mungkin ketinggalan kalau teman-teman mau masuk. Jadi daripada beresiko menangkap pisau jatuh, lebih baik kita lihat nanti misalkan dia ada konsolidasi, entah bikin double bottom, entah bikin cup handle, entah bikin head and shoulder, entah bikin apapun. Ketika dia ada konsolidasi dan sudah naik, nah itu bakal lebih aman. Tapi kalau saat ini saya rasa walaupun volumenya sudah semakin mengecil, resikonya masih cukup tinggi. Seperti itu, seperti menangkap pisau jatuh ya. Seperti itu. Untuk Bukalapak. Lanjut kita ke BBCA. Nah, BBCA ini juga bagus. Hari ini dia mungkin bersama saham-saham blue chip lain ya, yang menopang IHSG. Ini baru Dragonfly Doji ya. Dragonfly Doji. Ntar saya lupa. Oke, Dragonfly Doji ya. Tapi kalau dia di bawah kalau di sini. Tapi ini kan di atas. Cuman kok yang saya lihat dari pergerakan hari ini, kalau menurut saya dia baru meretest support dan mulai banyak demand lagi. Seperti itu. Karena di sini kan area support ya, 31500 ini area support kemarin. Dan dia pas hari ini turun sampai 31525. Dan ketika di sana demand sudah tinggi lagi, makanya harga naik lagi. Yang pasti untuk BBCA ini dia sudah breakout dari downtrend channelnya ya. Ketika dia buat dari tanggal sekitar Januari 2021, dia sudah berhasil breakout, cuman dia belum membuat volume yang besar aja. Itu. Nanti kalau misalkan dia udah bikin volume besar itu baru cakep sih. Karena kalau yang saya lihat sekarang volumenya masih pada rata-rata. Tapi bagusnya dia sudah breakout dan sekarang posisi ada di tengah-tengah. Tuh, kalau supportnya ada di sekitar 31.500, lalu setelah itu 31.000. Untuk resistennya ada di sekitar sini 32.500, lalu 33.000. Kalau saran saya sih karena sekarang dia ada di 32.000 ya, lebih baik lihat-lihat dulu aja. Kalau mau masuk, tunggu dia ke 31.500 atau 31.000 sekalian. Itu kalau mau buy on weakness. Kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia ke 33.000. Targetnya ada double bottom. Ini bottom 1, bottom 2. Dan target naiknya bisa sampai ke 36.000 alias all time high-nya dia. Seperti itu. Cakep juga untuk BBCA. Dan kelihatan juga mulai bagus ya. Flow-nya asing, mulai konsisten di BBCA. Hari ini pun juga ada big akumulasi, melanjutkan akumulasi beberapa hari yang lalu ya. Nanti tinggal kita lihat aja seberapa konsisten akumulasi BBCA ini. Tuh. Tapi kalau kita lihat bandar movement juga arahnya pun masih sudah ke atas ya. Setelah kemarin dia harganya sama, tempatnya sama, terus sudah mulai diakumulasi lagi untuk BBCA. Dan yang sangat bagus sekali, teman-teman harusnya lihat ini ada calon golden cross, tapi belum terjadi ya, karena masih belum crossing. Ini EMA 20 berpotongan dengan EMA 50. Itu adalah sinyal untuk bullish. Tuh. Inilah kenapa saya bilang saat ini yang bagus itu malah blue chip. Dan itu sesuatu yang biasa ya dari siklus. Ada saatnya blue chip itu bersinar, ada saatnya gorengan itu bersinar. Tinggal kita tahu aja harus trading di mana. Dan kalau misalkan sudah bukan saatnya bank mini lagi, ya jangan dipaksakan di bank mini lagi. Karena itu di mana ada uang,
Di mana ada volume, di situ ada uang. Di mana ada uang, di situ ada kepentingan. Di mana ada kepentingan, di situ ada pergerakan. Itu mungkin konsepnya dari apa ya? Ya melihat flow lah, pergerakan duit atau modal atau uang, seperti itu. Cakep sekali. Saya yakin kalau misalkan nanti dia berhasil golden cross bakalan bagus banget. Mungkin konfirmasinya setelah BCA breakout 33.000 itu baru bakalan bagus sekali. Seperti itu. Tapi juga batasi resiko, worst case scenario ke 30.000 lagi ya. Kalau misalkan dia jebol ya wassalam itu. Tapi harusnya untuk sekarang kalau menurut saya arahnya sudah ke atas. Untuk BBCA tinggal di maintain aja level-levelnya. Lanjut kita ke Bank BRI. Nah, kalau Bank BRI ini belum breakout ya, beda sama BBCA. Kalau BBCA ini kan sudah breakout downtrend channelnya. Nah, kita ke BBRI, dia masih belum breakout downtrend channel. Nah, nih channelnya Bank BRI kan ini yang warna biru ini ya. Dia kemarin sempat false break tapi nyungsep lagi, turun lagi. Turunnya juga agak dalam, dan sekarang dia sudah mulai naik lagi. Kalau yang saya lihat tetap bagus sih, karena kemarin waktu di sini dia naiknya volume besar sekali, dan waktu turun saya lihatnya volumenya kecil-kecil kalau menurut saya. Seperti itu. Itulah kenapa saya bilang blue chip udah bagus-bagus ya, karena memang dia udah divergent juga. BCA tadi juga ada divergent juga, dan bahkan BCA udah breakout. Tinggal tunggu Bank BRI aja. Nanti tinggal yang lain mau pada turun silahkan. Yang penting BRI sama BCA pasang badan tuh IHSG. Seperti itu. Sebelumnya dia bikin double bottom di sini, sudah breakout dengan volume besar, tapi belum berhasil breakout dari downtrend channelnya. Akhirnya dia nyungsep lagi, dan sekarang kalau saya lihat ada potensi bikin cup and handle seperti itu. Di sini ada cup, dan ini calon handle yang mau dia buat. Syarat konfirmasinya adalah ketika dia breakout 40.50 sampai 40.90. Jadi amannya kalau mungkin dia udah sampai 4.100 ya, itu akan bagus untuk Bank BRI. Dan targetnya lebih tinggi daripada double bottom kemarin. Kalau double bottom kemarin kan targetnya cuma sampai sekitar 4.220 ya. Kalau cup handle sekarang targetnya Bank BRI ada di sekitar sini 4.300, pas juga kena area resisten. Itu dengan catatan kalau berhasil breakout downtrend channel dan berhasil breakout neckline cup handle, itu bakalan bagus sekali. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman mau entry, kalau dilihat dari view-nya ya, kalau saat saya sih mau kalau buat hold ya, beli aja selama dia masih di bawah 4.050. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman tipikal trader yang menunggu konfirmasi, tunggu aja setelah dia breakout 4.050 atau 4.100 seperti itu. Tapi kalau mau buy on weakness dan ternyata besok dia koreksi lagi, bisa beli di area 3.800. Tapi harusnya enggak sih. Tuh, candle-nya hari ini lumayan kuat juga, tapi sayangnya volumenya kecil ya. Waktu sehari ini naik 1,55%. Seperti itu. Ini masih berusaha dalam breakout. Banyak trader yang kurang suka menunggu masa kayak gini. Dia lebih suka buy on breakout. Itu bagus juga. Plusnya langsung jalan gitu. Tapi negatifnya kadang kejar-kejaran, karena kalau udah breakout tuh larinya kenceng biasanya. Jadi biasa kejar-kejaran dan juga rawan false breakout. Tapi kalau teman-teman lebih suka buy on weakness atau buy before breakout, which is saya juga seperti itu ya. Saya lebih suka tipe yang buy before breakout atau buy on weakness, karena saya lebih suka santai dan kegiatan saya juga lumayan banyak. Jadi ya saya lebih suka beli di bawah dan tinggal tunggu breakoutnya aja. Setidaknya kalau breakout average kita juga bagus, lebih bagus. Tapi minusnya harus lebih sabar. Cuman kebetulan saya orangnya sabar, asik. Dilihat dari hari ini juga ada big akumulasi untuk Bank BRI ini dari broker KZ nih ya, KZ, CS, AK. Tapi kalau yang saya lihat mulai kelihatan konsistensi dari akumulasinya Bank BRI. Seperti yang saya bilang kemarin ya, ciri-ciri bandar atau big money, smart money itu adalah konsistensi. Beda sama big player yang beli serok bawah, angkat terus pom-pom, selam pelopit lekan-lekan, nah itu atas langsung diguyur lagi. Itu namanya big player. Tapi kalau misalkan dia bandar atau big money, itu biasanya lebih ke akumulasinya konsisten, pergerakannya juga lebih halus seperti itu. Jadi itu sesuatu yang beda ya antara bandar dan big player itu. Asingnya pun juga bagus, foreign flow-nya di Bank BRI ini. Kalau saya tinggal menunggu breakout aja sih. Dan sebenarnya ya kalau by teori dari falling wedge ini target minimalnya tuh memang ke 4.380. Seperti itu, di 4.380. Tadi pas juga perhitungan cup handle sampai ke sana
Dan ya kalau menurut saya sampai ke sana sih 4400. Nanti tinggal kita update lagi karena ini ada resisten cukup kuat di area 4400 tuh ya. Mungkin di sekitar sini. Nah, ini resistennya dia. Di sini dia resisten, di sini dia resisten. Seperti itu. Jadi pergerakan selanjutnya setelah 4400 itu baru kalau menurut saya bakal bikin pergerakan besar. Kalau BBCA 33.000, kalau BBRI 4.400. Seperti itu. Lanjut kita coba cek apa ya? Telkom masih di support area 3.300 ya. Kita coba cek Inco kali ya, yang dibeli asing juga. Nah, seperti biasa saya lihat nikelnya dulu. Karena semalam waktu saya screening saya lihat nikel tuh udah dekat resisten lagi. Apakah hari ini breakout? Oh, ternyata belum. Jadi ini ya, semalam kan ini 15 Agustus nih saya screening saham. Apakah nikelnya oke? Tapi ternyata nikelnya masih belum breakout dan dekat resisten lagi. Seperti itu. Dan hari ini ada pelemahan tapi kecil sekali ya, 0,65%. Ini nikelnya juga sudah bagus sekali. Intinya cuma tunggu sabar aja. Sabar sampai dia breakout. Kalau misalkan dia breakout, saya yakin saham-saham nikel bakal menggila lagi. Kayak zaman-zaman akhir tahun ya. Itu kalau misalkan ditanyain, "Mas, kenapa kok saham-saham nikel Antam, Inco, Harum bisa naik bagus banget?" Kalau menurut saya jawabannya bukan gara-gara Elon Musk lah, bukan gara-gara investasi pabrik baterai lah, bukan gara-gara itu. Kalau menurut saya karena harga komoditasnya yang bagus. Itu indikator utama saham komoditas. Jadi kalau teman-teman trading saham komoditas, lihatlah harga komoditasnya. Dan itulah kenapa saya selalu bilang batu bara ini cakep sekali. Nah, kalau teman-teman pengen cari tahu, lihat aja harga batu bara dan juga harga saham batu bara sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nikel ini juga bagus. Harusnya dia udah divergen ya. Dia harganya sudah di sini tanggal 25 Februari dan kalau kita lihat Inco 25 Februari, dia ada di sini. Harganya ada di 6.400. Artinya sudah divergen. Harganya sudah nikelnya sudah setinggi waktu harganya dia di sini, tapi harga sahamnya masih di sini. Tuh. Tapi itu memang leading indikator untuk si komoditasnya ini. Tinggal kita tunggu aja breakout. Dan sahamnya pun juga karena kita trading di saham ya, kita pasti juga kena imbas dari market. Jadi kalau marketnya nggak bagus, pasar nggak bagus, ya biasanya pergerakannya juga susah. Tapi saya lihat juga masih oke Inco ini, konsisten juga diakumulasi oleh asing. Dan dia belum respon kenaikan setelah rebound kemarin ya. Tuh. Untuk support Inco ini ada di dekat 5.000. Lalu setelah itu ada di 5.100. Itu supportnya Inco. Kalau untuk resisten ada di 5.525 sampai 5.600. Amannya kalau dia udah breakout 6.500 aja. Dan sepertinya mungkin dia potensi bisa bikin cup and handle. Ini ya, ini cup. Ini calon handle. Nah, dengan target seperti biasa ada di sekitar sini 6.900 pas all time high-nya, pas ketika harga nikel di sini. Ini sesuatu yang wajar kalau menurut saya dilihat targetnya ya. Karena memang harga nikelnya juga sudah mendukung. Kecuali kalau tanpa ada data yang mendukung, saya juga nggak akan bilang kayak gitu. Tuh. Tapi apakah bisa tidak terjadi? Jelas bisa juga. Ini market ini dinamis ya. Suka-suka big money-nya, suka-suka orang sepakat juga. Tapi kalau dilihat dari prospek katalis yang ada, saya rasa bisa ke sana. Dia juga ada gap di sini 5.800 tuh bahkan jadi resisten yang sangat kuat untuk si Inco itu. Tuh. Kalau buy on weakness tadi bisa di area support, kalau buy on breakout bisa tunggu di 5.600 setelah dia breakout. Target tadi ya sekitar all time high 7.000-an itu dari cup handle-nya dia. Tuh. Kalau saran saya sih kalau teman-teman mau masuk saham nikel lagi ya tunggu breakout sekalian. Jadi karena ini udah di pucuk harga nikelnya, tunggu breakout. Nah, nanti teman-teman baru beli aja karena dia udah di bawah, udah divergen cukup jauh seperti itu. Itu untuk Inco. Lanjut kita masuk ke yang dijualin asing. Kita mulai dari INKP dulu. INKP ini nggak rebound ya. Saya juga jujur nungguin INKP ini karena sudah bagus sekali setupnya. Tapi ternyata dia masih belum dikasih rebound. Bahkan hari ini membuat low baru seperti itu. Low barunya pun volumenya juga besar ya. Tuh.
Kemarin sebenarnya kalau misalkan masuk di area 6.700-an itu resiko kecil. Ini saya ngitung ya, cut loss cuman 1,86% doang, targetnya bisa sampai ke 50%-an ini. Tapi ternyata hari ini membuat low baru disertai dengan volume yang cukup besar. Dan sekarang harusnya INKP ini udah sampai ke area support kuatnya. Belum sih, support kuatnya di sini. Area 6.100 sampai 6.000. Tuh. Mungkin kalau misalkan dia memang mau ngabisin target ya, tunggu aja di sana. 6.100 sampai 6.000 itu bakalan lebih oke. Seperti itu. Untuk divergence seharusnya udah bagus banget ya, karena harga turun terus, tapi indikator naik terus. Cuman dia masih belum breakout aja. Dan kalau breakout mungkin bisa mirip-mirip kayak Bank Bukopin itu, yang cakep ya. Dia naik sampai falling wedge ya, bahkan hampir arah 2 hari. Seperti itu. Tunggu momentum aja sih untuk INKP ini. Untuk saat ini lebih baik dihindari dulu, karena dia masih membuat low baru disertai dengan volume yang cukup besar. Jadi bisa lihat di sekitar 6.000-an aja. Nanti ketika di 6.000 dia bagaimana. Seperti itu. Untuk resisten ada di sekitar 7.000, ini resisten cukup kuat ya. Dia di sini support, rebound, breakdown, retest, terus turun. Seperti itu. Untuk NKP. Akumulasinya pun juga belum ada. Hari ini juga turun disertai dengan distribusi dari brokernya juga, kakap juga ya. BK, JP Morgan, RX, saya lupa apa itu. Tapi masih kurang oke kalau menurut saya untuk si NKP ini. Untuk NKP, kebetulan di sini baru azan, jadi saya pause bentar, nanti saya lanjutkan lagi untuk saham-saham selanjutnya. Oke, itu tadi untuk NKP. Seperti janji tadi, saya akan membahas Unilever. Barangkali masih ada yang nyangkut di Unilever dan masih cari solusi. Nah, saya mungkin memberikan view aja, nanti teman-teman yang ambil keputusan ya. Dan kenapa saya bilang saya akan bahas kalau Unilever udah 4.100? Karena kalau menurut saya ini sudah sampai ke target penurunan inverted head and shoulder-nya dia. Bukan inverted head and shoulder ya. Jadi INKP itu kan dia high-nya tahun 2018 dan setelah itu dia turun downtrend sampai sekarang ini 2021. Dan kalau saya lihat dia reversalnya menggunakan head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini shoulder headnya, lalu ini shoulder kanan. Dan target penurunannya ada di sekitar sini. Target penurunannya adalah nah, kira-kira segini ya. Nah, dia udah melewati target penurunannya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk head and shoulder-nya ini sudah bagus, sudah habis target penurunannya. Nah, tinggal kita lihat aja bandarnya mau ngapain. Kalau misalkan dia mau dijebolin lagi juga masih bisa, nggak usah pakai head and shoulder, tinggal ngabisin tren aja. Tapi kalau mau reversal, saya pun juga bisa melihat mungkin ada potensi ya, karena untuk saat ini dia juga ada di support yang cukup kuat. Itu area 4.000 sampai 4.100 untuk si Unilever ini. Seperti itu. Dan sekarang dia udah masuk 4150. Cuman kalau saran saya adalah jangan menangkap pisau jatuh untuk Unilever ini. Trend is your friend. Jadi selama dia masih kayak gini, jangan ditangkap dulu pisaunya. Kita pasti bakalan tahu kok saham-saham kayak gini tuh kalau misalkan dia mau reversal ya. Tuh entah nanti dia bikin pattern besar, double bottom, triple bottom, cup handle, itu pasti kelihatan. Jadi lebih aman kalau menurut saya di sana. Mungkin nggak bisa dapat harga paling bawah, cuman itu bakalan lebih aman. Karena takutnya teman-teman beli di 4.100 atau 4.000 ternyata dia jebol dan lebih dalam lagi, itu pun bisa juga. Seperti itu. Jadi lebih baik tunggu dia bikin pattern pembalikan dulu aja, arah dulu aja. Dan sekarang sebenarnya udah di area support kuatnya 4.000 ya. Ada support klasik, ada support psikologis juga. Terus dia juga udah divergent, indikator ke atas walaupun masih tipis ya. Seperti itu, tapi lebih baik tunggu dulu ketika dia membuat pattern pembalikan arah. Itu pasti kelihatan nanti. Dan untuk hari ini pun juga masih ada big distribusi. Unilever ini juga masih konsisten di distribusi ya. Bandar movementnya juga keluar terus. Tapi untuk foreign flow-nya sudah lumayan bagus, sudah mulai masuk ya. Tapi kemarin sempat dibuang lagi. Ini waktu Unilever turun berturut-turut ini. Itu asingnya keluar dan sekarang arahnya masih ke bawah lagi. Jadi dan kalau misalnya kita bisa melihat ya, ini cukup relevan foreign flow sama Unilever ini
Waktu dia turun di sini, Unilever juga turun. Waktu dia rebound, asingnya juga naik. Dan sekarang dia turun lagi. Jadi mungkin kita bisa simpulkan, kita bisa menggunakan indikator ini. Cuman memang Unilever itu bandarnya asing, jadi sesuatu yang wajar. Dan kalau datanya seperti itu, kita simpulkan lebih baik tunggu ketika asingnya sudah konsisten akumulasi dan membentuk pattern pembalikan arah. Seperti itu. Jangan menangkap isu jatuh dulu. Kalau terlanjur nyangkut lama gimana ya, kembali lagi ke strategi teman-teman. Dulu belinya niatnya buat apa? Kalau buat investasi dan mau di hold berapa lama, target berapa lama, ya silahkan. Analisanya pakai apa? Entah menghitung under value, over value, dan lain sebagainya, PBV, atau apalah itu. Tapi kalau misalkan buat trading ya harusnya udah cut loss dari dulu-dulu. Seperti itu. Tentu lever yang penting batasi resikonya aja. Seperti itu. Coba kita masuk ke yang merah-merah. Lanjut. Ini yang ARB banyak sekali ya. Kita coba cek dari WSKT dulu, yang katanya mau right issue tapi hari ini malah ARB. Dan kalau menurut saya sudah kurang oke lagi sih ini WSKT ini. Dia sudah jebol belum? Ternyata belum. Sorry. Hari ini WSKT ARB turun 6,94% dengan volume yang cukup besar karena dia di atas rata-rata. Dan sebenarnya kalau misalkan dia berhenti di 800 bukan karena ARB ya, itu bagus. Tapi dia berhenti di 805 itu karena ARB. Jadi masih belum kelihatan view-nya. Lebih baik kita tunggu untuk besok Rabu. Apakah dia mau rebound atau mau turun. Seperti itu. Cuman bagusnya adalah untuk saat ini WSKT ini sudah masuk area demand kuatnya dia. Nih. Ini area demand nih. Dari sekitar, ya saya tarik agak besar lah, dari 700 sampai 800-an. Nah, kira-kira gini, dia udah deket sama area demand-nya. Harusnya sih dia nggak penurunan semakin terjaga lah di sini, di 800 sampai 700 itu. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 700, kalau menurut saya sih bisa ke sini 500 lagi ya. Kalau menurut saya, kalau dia jebol 800 atau 700 seperti itu. Untuk sekarang jelas arahnya masih ke bawah, dia masih downtrend, baik tren besar maupun tren menengah maupun tren kecil. Apalagi hari ini di ARB dengan volume yang besar juga. Jadi lebih baik hindari dulu aja. Tunggu nanti ketika dia bottoming ya. Saya harap sih dia bisa rebound dari 800. Tapi kalau misalkan dia nggak rebound dari 800, setidaknya besok Rabu dia bikin hammer lah kayak gitu. Tapi kalau dia nggak rebound dari 800 ya lebih baik lihat dulu aja sampai ke 700 untuk WSKT. Dan sebenarnya lebih baik saham-saham kayak gini tuh dihindari dulu sih. Ini mungkin cuman analisa untuk teman-teman yang nyangkut ya, gimana cara solusinya. Solusinya mungkin bisa average down di area 700 sampai 800 kalau ada opsi average down. Tapi kalau misalkan nggak ada opsi average down ya nggak usah average down pun juga nggak apa-apa, beli saham yang lain gitu. Jadi mindsetnya tuh jangan ketika saya loss di saham A, saya harus BEP dari saham A. Nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita loss dari saham A, ya selama kita porto kita masih gain ya nggak masalah, biarin aja dia loss kayak gitu. Intinya tuh performa porto. Misalkan teman-teman gain 200% dari saham A tapi cuma satu lot gitu, ya saya pun juga yaudah aja. Tapi kalau misalkan teman-teman portonya 70% di saham A, cuan 20% aja lah, itu kalau menurut saya sudah sangat bagus sekali tuh. Jadi hitungannya adalah performa porto ya, bukan per sahamnya kalau menurut saya. Apakah porto tumbuh, apakah porto turun, seperti itu. Udah masuk area demand kuat, harusnya penurunan bakalan semakin terjaga WSKT ini. Dia juga ada divergen kuat, harga turun terus, tapi sahamnya indikatornya naik terus. Tuh, dia pun mungkin juga potensial bikin, belum kelihatan sih ini patternnya apa. Cuman mungkin bisa juga bikin falling wedge ya, tapi masih perjalanan masih jauh untuk membuat channel yang semakin kecil. Seperti itu. Kalau mau masuk lebih baik tunggu bottoming dulu aja. Tunggu misalkan dia bikin setidaknya candle kayak gini lah. Nah, kayak gini. Nih, kalau yang di sini yang spek buy beneran nih, 29 Juni ini. Tapi kalau mau aman, tunggu dia bikin gini dulu, terus rebound, retest, nanti baru masuk ketika dia konsol. Itu bakalan lebih aman untuk WSKT. Seperti itu. Katalisnya pun juga saat ini saya sudah nggak tahu saham konstruksi itu apa. Kalau dulu SWF gitu. Nah, SWF itu kan masih, kalau dulu kan masih rumor ya, kalau sekarang udah fact gitu. Jadi kita harus lihat apakah SWF itu berperforma baik berefek baik terhadap saham konstruksi ya. Itu harus kita lihat dengan data seperti itu.
700 sampai 800 harusnya bisa menahan WSKT. Tapi kalau nggak bisa, ya wassalam, bakal agak dalam lagi. Seperti itu. Hari ini juga ada normal distribusi dan cenderung netral. Walaupun sebelumnya dia sudah diakumulasi, bandar movementnya udah mulai naik, tapi ternyata bandarnya mulai buang barang lagi, tapi masih belum sebanyak dia ambil barang. Seperti itu. Ya kita nggak perlu average-nya sama kayak bandar, nggak perlu. Kita tinggal masuk di posisi yang bagus aja. Dan lebih baik tunggu konfirmasi dulu. Seperti itu. Jangan spek buy lah, serem juga market kayak gini. Lanjut, nah ini saham-saham masih didominasi bank mini ya. Itu yang saya maksud dengan perpindahan uang. Yang sebelumnya di saham-saham tech, tekno, bank mini, bank digital, itu sekarang udah pada mulai pindah lagi. Kemarin Agro udah kita bahas ya. Kita bahas yang lain aja. Kita coba bahas Friend. Friend ini kalau menurut saya cukup menarik ya teman-teman ya. Apalagi dia juga ada aksi korporasi yaitu right issue juga. Nah, ini coretan saya sih untuk Friend ini. Kalau menurut saya si Friend ini dia kan kemarin sampai high 170 lalu dia koreksi. Itu suatu yang wajar karena itu area resisten yang sangat kuat ya di double bottomnya itu. Lalu dia koreksi dulu, ditambah dengan market yang nggak mendukung, akhirnya dia sampai ke 131 alias sekarang. Cuman kalau yang saya lihat dari Elite Wave Theory ya, ini Friend ini baru mau bikin swing yang ke 5, which is itu swing yang sangat besar. Ini swing 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita tunggu bottoming dan reboundnya, baru dia bikin swing ke 5. Targetnya sih kalau menurut saya bisa jauh banget. Kenapa? Karena kalau misalkan dia bikin swing ke 5, artinya dia bakal breakout 170. Dan kalau misalkan dia breakout 170, artinya dia konfirmasi double bottom. Ya, double bottomnya pun juga besar banget. Semakin besar pattern tuh jalannya semakin jauh. Ini bottom 1, ini bottom 2. Breakoutnya ada di area 170. Nah, targetnya sendiri ada di sekitar sini, 284. Tuh. Tapi ya perlu diingat banyak resisten yang dilewati juga ketika perjalanan ke sana ya. Dan ini pun skenario bisa gagal juga. Jadi jangan langsung teman-teman, wah ini 70% nih, kata CCS nih, besok belilah HK full margin, gade rumah, gade BPKB, jangan kayak gitu. Jadi harus kita lihat juga resiko perjalanan dan juga nanti update-nya setiap hari. Cuman kalau dari analisa sekarang, kalau saya rasa seperti itu. Dan teman-teman kalau misalkan mau masuk, kalau pakai buy Fibonacci ya, supportnya memang ada di area 136 dan 126. Tuh, itu juga area kelas support klasik juga ada di sana. Jadi kalau misalkan aman ya masuk di 125, itu bakalan bagus banget. Tapi kalau misalkan nggak sampai ke sana ya bisa masuk di 136, 135-an. Seperti itu. Masih cakep kalau menurut saya Friend ini. Dia juga ada banyak katalis bagus ya, dari red issue, terus juga 5G, banyak lah untuk saham-saham telco ini. Kelihatan bagus kok dari Telkom, Excel, Friend, tuh. Indosat, kalau menurut saya dia udah jalan duluan, karena yang dia mau merger itu ya kemarin, tapi masih belum jelas sampai sekarang. Hari ini ada netral, kalau untuk hari ini, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Seperti itu. Nah ini yang saya maksud dengan area support ya, 135 ini sampai 125 dari Fibonacci maupun dari support klasik pun kelihatan di area situ. Tuh kalau mau buy on weakness, kalau mau buy on breakout lebih aman ya, bukan lebih aman sih ya, tunggu konfirmasi ya, bisa tunggu setelah dia breakout 170, itu bakalan pakai pattern double bottom. Seperti itu. Itu untuk Friend. Lanjut kita ke yang hijau-hijau. Nah ini kok baru berusaha kayak gini tuh memang kayak gini ya. Yang hijau-hijau saham-saham market cap kecil alias gorengan. Itu sebenarnya enak banget kalau teman-teman bisa mainnya. Dan saya pun juga lebih banyak main di saham kayak gini. Nah, ini ada yang menarik juga, bisa dijadikan watchlist juga buat teman-teman. Kita lanjut ke Bank Bukopin. Ini ya, setupnya Bank Bukopin ini bagus kok menurut saya. Kemarin saya pernah ngecek di sini waktu dia ke samping ya dan terjadi divergent, tapi saya pun juga nggak expect dia bakalan sampai arah di sini. Saya juga nggak ikut waktu itu. Bukopin ini menarik. Terakhir dia bikin falling wedge lalu sudah breakout. Banyak saham-saham yang bentuknya kayak gini. Kenapa? Karena IHSG-nya pun juga kayak gini. Jadi wajar ya saham-saham yang betanya kuat kepada IHSG bentuk-bentuknya pada kayak gini. Dan kemarin dia berhasil breakout dengan volume yang cukup bagus, lalu arahnya ke atas.
seperti itu. Dan sekarang dia sedang konsolidasi. Tapi konsolidasinya kalau saya lihat adalah pattern yang bagus, yaitu adalah bullish pennant. Tuh. Kalau saya lihat sih harusnya hari ini udah breakout ya. Tapi mungkin karena bandar malu-malu, jadi nggak dijalanin hari ini. Seperti itu. Malu-malunya karena pasarnya jelek. Jadi takutnya malah orang-orang pada take profit ya. Dan ini masih ada gap juga di 525. Jadi mungkin worst case skenario-nya untuk BBKP bisa sampai ke sana. Tuh. Ini bullish pennant-nya dan target kenaikannya ada di setinggi tiang benderanya. Tiang pennant-nya. Nah, itu sampai pas ke area 800. Itu juga area resisten di sini ya. Sebelumnya waktu kemarin Januari dia high-nya sampai 845. Pas tepat target dari bullish pennant-nya sampai ke sana. Tapi perlu diingat juga ada resisten cukup kuat di area 700 ini ya. Di sini sempat dia sampai nge-gap, terus di sini ada shadow-shadow yang cukup tinggi lah. Ini nanti saya yakin di area ini dia bakal ada perjuangan dikit gitu. Setidaknya sampai 720 karena itu ada gap. Tapi kalau dari patternnya saya lihat bagus karena ini adalah bullish pennant atau symmetric and triangle terserah. Yang penting kalau breakout ke atas dia bakal melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Volume konsolidasinya pun juga bagus juga ya. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Ini biasanya fase reakumulasi. Jadi di sini dia akumulasi di bawah, lalu ditarik ke atas. Di sini dia take profit dulu, biar pegang duit lagi bandarnya. Terus akumulasi lagi, nanti tinggal di breakout ke atas. Dan sebenarnya kalau lihat di hari ini dia sudah breakout dengan volumenya pun juga cukup. Tapi masih belum dikasih jalan ya, karena memang marketnya jelek. Kenapa kok saham-saham nggak mau breakout di market jelek? Karena nggak mau jadi taking profitan ya. Kalau misalkan ada saham yang breakout di market jelek itu pertama rawan false breakout, kedua bandar bisa jadi penadah take profitan gitu. Tapi kalau marketnya bagus kan orang-orang cenderung pada nge-hold, jadi nariknya juga tidak terlalu berat. Seperti itu. Angka breakoutnya sebenarnya kalau amannya di sini 635. Kalau misalkan dia breakout 635, setidaknya ada double bottom juga. Dan itu pasti bakal breakout pennant dan pasti bakal ke target pennantnya seperti itu. Jadi kalau mau buy on weakness sebenarnya ada di sini sih, sekitar 600-an itu buy on weakness-nya. Tapi kalau mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 635. Lalu setelah itu resisten ada di sini 660. Kalau bisa breakout 660 bisa lanjut ke 700 sampai 720. Tuh, saya kan nanti bakalan struggle dulu di sana. Tapi kalau misalkan bisa breakout 720, targetnya adalah ke target pennant yaitu di 845. Seperti itu. Untuk stop loss sebenarnya kalau untuk yang keadaan Bank Bukopin ini ya, bagusnya stop loss di bawah 525. Tapi nanti jauh banget dong Mas, minusnya banyak banget. Nah, kalau di bawah 525 aja stop lossnya 17%. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman mau masuk sekarang jangan full porsi dulu. Jadi misalkan kalau mau ngejar di 600 ini ya masuk aja 20% dulu. Masuk 20%. Terus 80%-nya gimana Mas? Nah, misalkan dia turun sampai ke sini nih 580 atau 590, masukin 30% lagi. Nah, kalau misalkan dia turun lagi sampai ke 525, masukin sisanya 50%. Itu average-nya bakalan bagus. Jadi di budget dari awal. Risk reward-nya udah dihitung, terus di budget dari awal. Budget masuknya berapa. Itu kalau dia turun. Tapi kalau ternyata beli 20% di sini, terus dia naik, gimana Mas caranya? Nah, beli aja setelah dia breakout 635. Ini kan tadi beli 20% tuh. Kalau dia breakout 635 masukin 30%. Kalau dia breakout 660 masukin 50%, terus TP di 700. Seperti itu. Itu ya fungsi money management di saham. Dan dari ini juga netral, cenderung small akumulasi, cenderung netral sih tapi. Dan yang serok banyak ada CMG. Siap-siap aja dengan goncangan. Tapi harusnya kalau di saham-saham yang tidak terlalu ringan gini, efeknya juga tidak terlalu berat sih. Seperti itu. Kita lihat aja, yang penting jaga resiko, stop loss jangan lupa. Setupnya cakep tapi untuk BBKP ini. Seperti itu. Nah, terakhir saya mau bahas Pegas. Ini karena saham-saham blue chip old stock udah pada mau jalan ya. Mungkin Pegas bisa jalan juga. Nah, cakep kan? Udah bikin akumulasi. Oke, ini cakep ternyata setupnya Pegas. Kemarin mungkin pernah saya bahas ya. Ini kalau saya lihat, pertama dia udah divergent. Jadi harga semakin turun. Ini bisa dijadikan watchlist juga teman-teman. Apalagi teman-teman yang nyangkut di Pegas ya. Bisa dijadikan watchlist. Sahamnya turun terus, tapi harganya naik terus. Artinya turunnya sudah tidak disertai dengan dukungan market. Dan trennya sudah semakin
melemah, dan terakhir dia bottoming di sini 975 sampai 960 dan sudah tidak membuat low baru. Dan saya melihat ada pattern reversal. Yang pertama di sini ada calon double bottom, yang kedua di sini ada ascending triangle seperti itu. Cukup menarik setupnya untuk si Pegas ini. Volume ascending triangle-nya pun juga bagus. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil-kecil. Dan kalau misalkan kita lihat, sepertinya dia masih belum berhasil breakout dari resisten sekitar 1050 ini. Jadi saya rasa dia bisa koreksi lagi untuk bikin swing low lalu swing high. Tuh. Jadi kalau ascending triangle biasanya itu 35 ya. A, B, C, D baru breakout. Ini kan baru sampai D ya. Baru sampai C. Nanti dia D terus breakout. Jadi ini kan A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya salah satu saham yang masuk watchlist saya sih. Kalau misalkan mau bottom catching ya, atau setidaknya mau fast trading lah, main satu pattern doang. Satu pattern take profit, satu pattern take profit gitu. Dan kalau saya lihat Pegas ini setupnya cukup menarik. Kalau teman-teman mau beli, kalau menurut saya bisa. Skenario mungkin kayak gini. Kita pakai pertama setup dari ascending triangle. Tuh, kita cari retrace-nya, karena dia belum berhasil breakout, dia akan turun walaupun volume guyurannya tidak terlalu besar ya. Dan kemana dia akan turun? Kita tarik pakai Fibonacci. Nah, target turunnya Pegas itu ada di 1030, 1025, dan 1020. Nah, teman-teman kalau misalkan mau entry buy on weakness bisa di angka-angka itu 1030, 1025, 1020. Dan kalau saya rasa sih jangan pelit-pelit ya. Maksudnya kayak kalau dilihat dari volumenya, saya nggak yakin dia bisa sampai 0,618 atau enggak. Sebenarnya kalau base entry-nya di 0,618, yaitu di 1020. Tapi kalau ternyata nanti antrinya besar di sana, bisa nggak dapat barang gitu. Mungkin ya, kalau saya udah lihat setup kayak gini, masuk kalau saya sih biasanya budget besarnya di sini 1030 sama 1020. Toh juga sampai 1020 nggak begitu jauh ya jaraknya. Jadi mungkin bisa masuk 70%-an di 1030 sampai 1025. Antri ya 35% di sini, 35% di sini, sama nanti 30% di sini. Average-nya bakalan bagus. Untuk stop loss bisa taruh di bawah 1010 atau kalau nggak taruh di bawah 1000 sekalian. Itu bakalan oke risk reward-nya. Tuh. Kalau misalkan dia breakout 1050, targetnya adalah setinggi ascending triangle. Tuh, target ascending triangle-nya sampai ke sini 1130 alias sekitar 7 sampai 8%. Hampir 8, kita bulatin 8% ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan dia bisa di sini, bisa sampai ke sini, artinya apa? Artinya dia bakalan breakout double bottom. Dan target dari double bottom-nya adalah ke sini sekitar 1200. Kalau menurut saya masuk akal, bisa terjadi setupnya. Dan kalau menurut saya sih skenario-nya pertama dia bakalan breakout ascending triangle, lalu ke targetnya dulu 1130. Setelah itu dia turun retest ke double bottom-nya tuh ke area 1085 ya neckline-nya, dan baru naik ke sini 1200. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman nggak mau entry di sini, bisa entry di sini ketika dia udah breakout dan retest double bottom seperti itu. Tapi perlu diingat juga, ini bukan holy grail, tidak 100% terjadi ya. Bahkan rekomendasi saya kemarin pun untuk yang Bank Danamon saya lihat sepertinya gagal, dan yang United Tractor masih bertahan. Jadi kita bisa bikin skenario, kita bisa bikin gambaran, plan, trading plan, karena memang itu tugas dari trader. Tapi kita juga harus siap dengan resikonya, yaitu kalau gagal. Kalau misalkan teman-teman makan mentah-mentah omongan saya terus langsung HK tanpa menjaga resikonya, itu kalau menurut saya salah sekali sih, kayak gitu. Ini saya cuma berbagi watchlist juga, saya suka yang kayak gini. Biasanya saya sih nggak main swing ya, karena dia masih downtrend. Jadi kalau ada setapan kayak gini, saya cuma main satu breakoutan gitu. Jadi kalau saya biasanya tunggu di sini buy before breakout 1030-an, habis itu langsung take profit di sekitar sini 1100-an target dari ascending triangle-nya. Tuh 1115 lah TP-nya. Dan kalau kita dapatnya barang di sekitar 1025, targetnya masih 10%. Cukup menarik untuk day trading. Tuh, jadi misalkan
antri, breakout, langsung TP nanti kalau udah hit target. Seperti itu, mungkin bisa jadikan referensi. Hari ini juga mulai ada big akumulasi ya, arahnya pun juga ke atas Pegas ini. Dan kalau misalkan Golden Plus pun juga bakalan cakep. Seperti itu. Ini juga udah gak ke bawah lagi, bandar movementnya udah mulai ke samping ya. Artinya 50-50 yang distribusi sama ada yang reakumulasi. Asing pun juga masuk lagi walaupun masih tipis banget. Yang penting stick dengan technical analisa aja, stop loss jangan lupa. Dan barangkali bisa jadi solusi buat teman-teman yang nyangkut di Pegas. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Mungkin hari ini saya nguploadnya agak malam karena yang tadi saya bilang ya, saya barusan kelar kuliah tadi 6:30 kelar kuliah, terus langsung bikin konten. Jadi mohon maaf kalau uploadnya agak malam. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Salam cuan.